Oke, kita mulai. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Iya. Jadi ini spesial ya karena Ivan mau last day gitu, terus ya udah mau share juga gitu terkait apa ya sebuah buku yang aku sempat baca minggu-minggu kemarin terkait karir gitu di dunia modern saat ini. Awalnya juga buat First cuma katanya First mau extend ya. Jadi Iya, ya. kira extend, Kak. Oke, nah jadi mudah-mudahan dengan setelah ini kita dapat bisa pemahaman barulah bagaimana kita berpikir karir kita untuk di dunia saat ini seperti itu. Next, sorry. Nah, judul buku ini namanya Startup of You ya, karya penulisnya itu Reid Hoffman sama Ben Casnocha ya, kalau nggak salah. Apa namanya? Reid Hoffman itu co-founder sekarang juga chairman atau CEO-nya LinkedIn ya, kalau kalian tahu. Dan ini dipublishnya 2012 gitu, udah hampir sekitar 9 tahun ya. Tapi aku merasa bahwa buku ini masih relevan untuk dibaca sampai saat ini gitu. Jadi kalau kalian misalkan punya rezeki mungkin bisa baca buku ini, beli buku yang aslinya kayak gitu. Terus dari konten apa yang bakal kita bicarakan ada 5 hal ini ya. Bagaimana kita bisa berpikir sebagai seorang entrepreneur, kemudian bagaimana kita bisa mendevelop value kita, lalu cara kita beradaptasi, lalu membangun networking, lalu yang terakhir adalah menciptakan opportunity atau kesempatan. Seperti itu. Next. Nah, berpikir sebagai seorang entrepreneur. Kenapa berpikir sebagai seorang entrepreneur gitu? Jadi waktu dulu nih di zaman kita masih purba gitu, masih manusia purba, kita ini sebenarnya secara DNA kita gitu, kita ini adalah seorang entrepreneur gitu. Dan itu ditandai waktu kita masih menjadi manusia purba gitu. Dimana kalau manusia purba itu ketika dia nggak memiliki sesuatu yang misalkan yang dia butuhkan saat ini kayak misalkan makanan, baju hingga tempat tinggal, dia sibuk untuk menciptakan atau creation. Nah, creation itu menciptakan ya maksudnya. Creation inilah yang akhirnya menjadi semacam DNA lah, DNA seorang entrepreneur gitu, dan sampai sekarang pun kita masih ada gitu dalam diri kita. Dan itu masih ada dari mulai zaman manusia purba zaman dahulu hingga sekarang gitu. Tapi sekarang kita mengenal istilahnya labor atau tenaga kerja gitu, terutama di dunia modern saat ini, dari yang seorang entrepreneur hingga ke tenaga kerja kayak gitu. Lalu kenapa sih kita harus berpikir seorang entrepreneur gitu? Karena nggak ada salahnya juga kita sebagai labor gitu. Kita semua labor gitu, tenaga kerja. Baik aku yang full time maupun kalian intern, semua pasti masih menjadi labor gitu. Kecuali kalian jadi pengusaha menciptakan sesuatu gitu, menciptakan produk atau jasa yang nantinya dicari sama orang kayak gitu. Kenapa kita tetap harus memiliki menerapkan hal-hal yang dilakukan oleh entrepreneur karena di zaman sekarang itu sebagai seorang labor atau tenaga kerja, cara kita untuk mengembangkan diri itu kita juga harus mengambil dari sudut pandang si entrepreneur atau apa yang dilakukan entrepreneur tersebut. Nanti jelasnya di slide berikutnya. Lanjut. Nah, terkait pengembangan diri gitu kan. Dan ini ada kaitannya nih. Kalau mungkin kita dulu gitu ya 10 tahun atau mungkin ya 10 atau bertahun-tahun belakangan lamanya kita mungkin mengenal karir pet itu sebagai sebuah jalan yang ini ya eh, lurus dan juga stagnan gitu. Maksudnya oh, karir pet kita udah kelar, udah clear nih, udah jelas gitu kita mau ngapain. Misalkan kita dari start dari poin A hingga ke poin C itu udah jelas tuh arahnya gitu. Itu dulu gitu. Namun yang terjadi sekarang adalah kayak gini gitu, ruwetan. Dalam arti eh, posisi aku yang sekarang belum tentu bakal aku berada di posisi yang sama. Misalkan 5 tahun lagi nih, belum tentu si Dimas sekarang adalah Dimas yang sama gitu. Maksudnya sekarang ini sebagai digital marketing spesialis gitu. Tapi misalkan tiba-tiba nanti aku bisa apa
bisa apa namanya, bisa lebih tinggi jabatannya mungkin, atau bisa berubah, bisa shifting jabatan apa role-nya itu dari digital marketing specialist misalnya ke web developer, siapa tahu gitu. Atau bisa juga malah di bawah gitu, bisa jadi junior kembali gitu. Nah ini nggak ada yang tahu nih sekarang. Karena apa namanya, jadi perspektif karir pet itu di zaman sekarang itu udah sangat-sangat cepet ya berubahnya gitu. Bahkan udah nggak, sekarang ini nggak ada karir pet yang jelas lah, kecuali kalian mau jadi PNS gitu. Kalau PNS kan masih jelas tuh karir petnya gitu. Dan juga mungkin untuk yang MT, itu yang MT mungkin juga apa bisa lebih clear tuh karir karir pet ya. Cuman kalau untuk yang di luar itu kebanyakan sih karir petnya itu bakal apa ya, bakal terus berubah gitu. Dan juga karena kita menemukan challenge dan juga perubahan di setiap level kita saat ini kayak gitu. Lalu ada dua alasan kenapa dunia karir ini berkembang gitu atau berubah. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Sambil ngopi dulu. Halo? Wah, pada diem. Halo Kak, lagi Tebak-tebakan aja. mikir. Tebak-tebak aja. Kalau dari aku sendiri mungkin ini ya, karena dunia makin berkembang, Mm-mm. terus karena emang kemajuan teknologi juga itu mempengaruhi sih, Oke. tenaga kerja ini berubah gitu. Nah, nah itu tadi ada satu poin tuh first yang benar tuh. Ya, yeah. Yang pertama itu adalah globalisasi ya. Jadi di era teknologi saat ini kita tuh maksudnya gampang banget ya bekerja sama dengan orang lain gitu di luar di luar daerah kita atau di luar negara kita gitu. Contoh paling nyata Tomo deh. Tomosan gitu yang orang Jepang dia bisa loh nggak bikin usaha di Indonesia kayak gitu. Itu contoh paling real aja kan. Itu si Tomo itu kan, Tomo datang ke Indonesia, dia bikin usaha namanya Pricebook dan mempekerjakan kita-kita ini. Itu dia. Yang kedua itu adalah teknologi dan juga teknologi development ya, kayak tadi Versti bilang. Ya pengembangan teknologi akhirnya ngebuat apa ya, banyak lah karir-karir yang sebelumnya nggak ada gitu atau nggak dianggap, sekarang malah ini malah jadi, wah jadi gajinya gede gitu kan, gajinya kayak apa, eh, wow fantastis banget gitu. Yang paling kentara tadi pagi aku ngeliat di Twitter gitu kan, kalau nggak salah tweet seputar tetangga lah. Jadi di daerah-daerah gitu ya, di desa-desa apa namanya masih ada tuh yang nggak usah jauh-jauh deh, di Depok deh, tempatnya Ivan tuh. Yang ingat nggak Van yang babi ngepet, Waduh, yang disangka babi ngepet padahal jualan online gitu. tahu, tahu Mas, Iya tahu. ngapain nih orang di rumah aja temen, paket apa, paket mulu jual apa, datang paket tiap hari gitu kan. Wah ini ngepet nih ya. Kayak gitu. Jadi apa namanya di rumah aja tuh bisa menghasilkan sekarang gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya skill yang sifatnya ya apa, bisa dapat klien di luar negeri gitu. Misalkan teman-teman bisa desain terus kliennya dari luar negeri, nggak masalah gitu. Bukan di rumah koloran aja kasar yang ngomong gitu, dasteran lah. Itu bisa dapat dolar gitu ya nggak, ya wajar gitu di zaman sekarang gitu kan. Sampai ya itu bukti nyatanya yang di tempatnya Ivan. Sampai disangka babi ngepet gitu. Kerja keraslah engkau sampai dikira ngepet gitu sama tetanggamu gitu. Maaf ya Van, tapi emang Depok ajaib banget sih. Bener itu Mas. Kayak gitu. Jadi dua alasan ini ya kenapa dunia karir tuh berkembang. Lalu kita lanjut ke mengubah mindset tentang karir kita gitu. Setelah tadi kan, oh ternyata banyak faktor yang menyebabkan itu berubah. Lalu mindsetnya seperti apa nih ketika kita berkarir? Yang pertama ya kita kan biasanya mencari karir baru itu, entah itu lagi tidak ada punya pekerjaan, ya itu pasti ya. Dan juga yang mungkin unhappy gitu, tidak bahagia dengan pekerjaan sekarang, menjadi ke generate new opportunities, alias karir baru ini menjanjikan atau ya menjanjikan kita kesempatan untuk belajar hal baru lah atau teknologi baru, sehingga kita bisa terus upgrade ke diri kita sendiri gitu. Jadi mindsetnya kurang lebih seperti ini yang perlu diubah. Lalu kesimpulannya apa ya, kita mau nggak mau harus beradaptasi setiap harinya gitu, setiap waktunya, karena kalau kita gagal ya kita nggak ada yang bisa nangkap kita atau menyelamatkan kita seperti itu. Next.
Nah, ini kaitannya dengan entrepreneur yang tadi aku sebutin. Kenapa sih kita sebagai labor, sebagai tenaga kerja harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada di entrepreneur gitu. Yang pertama itu adalah entrepreneur itu membuat atau mengembangkan competitive advantage atau keunggulan yang sifatnya kompetitif. Detailnya nanti aku bisa bahas. Kemudian mereka bisa mengembangkan fleksibel dan juga iteratif. Fleksibel itu maksudnya gini, ketika rencana A itu nggak berjalan, mereka udah tahu nih plan B, plan C-nya mau kemana. Seperti itu. Kemudian mereka juga membangun sebuah networking atau relasi lah dengan beberapa orang atau beberapa pihak kayak gitu. Dan mereka juga aktif dalam membuat dan juga mencari opportunities atau kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana. Seperti itu. Sorry. Ya, jadi 4 hal inilah yang bukan cuma entrepreneur yang kita yang memiliki 4 sifat ini, tapi juga kita sebagai labor kita coba nih menerapkan 4 sifat ini ke dalam diri kita untuk sebagai labor kita juga punya value gitu. Kita belajar dari wilayah Detroit. Detroit itu di Amerika Serikat ya, di pertengahan abad ke-20 gitu. Ada yang tahu ketiga merek ini? Ada yang familiar? Tahu Mas. Tahu kan? Ivan, iyalah. Ford. Enak aja kalau Ivan nggak tahu ngerjain otomotif. Ya, jadi Tapi yang tengah sama kanan nggak tahu deh Mas. Yang tengah General sama Motors, kanan. Van. GM. Oh iya di General Chrysler Motors ya. itu Emang kayak gitu ya logonya? dulu. Nggak tahu juga sih, namun di Oh, Google. Ya, jadi di Detroit ya pertengahan abad 20 itu dia kayak Silicon Valley zaman sekarang gitu. Sekarang kan teknologi, kalau dulu otomotif. Kayak gitu. Mereka ibaratnya masa berjaya itu di abad ke-20 ini, era-era otomotif tuh berkembang gitu, terutama dari tiga brand ini gitu ya, menjadi jagoannya Amerika Serikat lah. Bahkan sampai ada jargon gitu kayak kalau buatan Amerika adalah nomor satu gitu, maksudnya yang paling hebat gitu. Dan disinilah asal muasal kenapa kita bangsa Indonesia nih suka inferior gitu kan terhadap bangsa Barat gitu, bangsa bule, orang-orang bule lah. Asalnya mereka dari dulu kan selalu mengedepankan bahwa kita ini nomor satu, kita ini paling unggul, kita paling berkualitas, sisanya lebas gitu. Bahkan sampai kedatangan kompetitor mereka dari Jepang, yaitu Honda dan juga Toyota gitu. Dan terbukti bahwa sekarang ketiga merek ini udah berkurang secara penjualan kan ya, karena waktu itu mereka ini si merek ini mereka nggak sibuk, mereka nggak mendengarkan gitu kebutuhan konsumennya pada saat itu, yang dimana konsumen pada saat itu membutuhkan mobil yang secara daya konsumsi bensin jauh lebih irit dan juga harganya jauh lebih murah gitu, lebih terjangkau. Sedangkan mereka ketiga merek ini malah tetap mengedepankan eh, bahan baku yang mahal, harga jual yang mahal, dan juga branding bahwa mereka adalah brand terbaik. Nah, lama-kelamaan ketiga brand ini akhirnya dilibas lah oleh si kompetitor mereka dari benua lain gitu, terutama dari benua Asia kayak gitu. Ini yang jangan sampai kita mengulang hal yang sama oleh ketiga brand ini. Yang pertama tadi kita nggak mendengarkan kebutuhan market di sini, yaitu market ini ya, tenaga kerja gitu. Kayak misalkan apa sih yang lagi dibutuhkan di zaman sekarang gitu, misalkan penguasaan teknologi, apalagi menguasai komunikasi dan lain-lain seperti itu. Kita cenderung ke sana supaya kita bisa lebih survive lah, atau bisa beradaptasi dengan perubahan saat ini kayak gitu. Sehingga kalau di buku ini disebutkan permanen beta ya. Beta ini kayak ini Ambon ya. Ada orang Ambon gak sih di sini? Nggak ada ya. Ivan? Nggak Ivan? kayaknya nggak ada sih Mas. Ya, jadi mindsetnya itu dari buku ini namanya permanen beta ya. Isinya apa aja sih? Jadi everyday is day one. Jadi ya setiap hari adalah hari pertama, dalam arti ya berarti apa yang kita bisa buat ulang lagi nih, apa yang bisa kita perbaiki di hari pertama.
Kemudian finish itu artinya produk itu ataupun hak kita ini nggak pernah selesai gitu. Pasti bakal masih ada PR-nya lagi lah, apa nih yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita improve kembali untuk pekerjaan kita, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah setiap hari adalah progress, kayak gitu sederhananya. Sedangkan untuk skill setnya, pertama ya tadi develop competitive advantage. Bagaimana kita bisa mendevelop keunggulan-keunggulan yang bisa sehingga kita bisa berkompetisi. Kemudian kita buat namanya ABC planning, itu nanti dijelasin lagi. Kemudian bikin long lasting quality relationship. Lalu yang terakhir, bagaimana kita bisa membuat dan juga mencari opportunities, kayak gitu. Pertama, kita berkaitan dengan competitive advantage atau bagaimana cara kita mendevelop value kita. Nah, ini singkatnya gitu. Jadi sekitar 170.000 orang gitu kalau misalnya kita cari di LinkedIn dengan digital marketing spesialis bisa menggantikan kita. Lalu apa yang bisa membuat kita tuh spesial gitu? Apa sih kenapa sih orang harus milih kita gitu? Sehingga teman-teman coba mungkin bisa bertanya terkait hal ini. Kapan kalian ya terutama Ivan ya kan yang mau ini kan full time. Coba Van, ini benar-benar dipikirin, diresapi gitu ya, dicatat lah maksudnya, dipikirin jawabannya. Nih perusahaan ini hire saya kenapa ya? Karena apa nih? Nah ini silakan Ivan untuk memikirkan kembali nih jawaban-jawaban ini, gitu. Nah ada 3 cara atau 3 faktor ada 3 faktor untuk bagaimana cara kita meningkatkan competitive advantage kita gitu. Yang pertama itu aset, kedua aspiration, yang ketiga market realities. Nih aku jelasin selanjutnya. Aset itu adalah kepemilikan kita. Kepemilikan kita itu dibagi ada 2 hal. Yang pertama hard asset ya, cash, teknologi, misalkan laptop, monitor dan lain, uang ataupun ya motor juga bisa, mobil juga bisa, kayak gitu. Itu hard asset. Kemudian soft assetnya itu adalah skill dan juga experience, kayak gitu. Skillnya Ivan seperti apa, pengalamannya Firsty bagaimana, kemudian software apa yang dikuasai oleh Salsa, kayak gitu, apa sih yang dikuasai, seperti itu. Ini asetnya ya. Dan 2 aset ini pasti kita punya gitu, dan ini yang perlu di list oleh teman-teman. Lalu aspiration and values. Nah, aspiration and values ini apa sih? Jadi teman-teman pasti di hidup dunia ini pengen dong kayak berbuat sesuatu gitu, kayak menginginkan sesuatu lah, misalkan kerja di consultant, kerja di perusahaan teknologi, startup teknologi ternama, atau mungkin bisa memberikan impact yang maksimal gitu untuk orang-orang yang berada di misalkan atau lingkungan ataupun alam dan juga alam semesta lah, kayak gitu. Ini faktor kedua yang teman-teman harus pikirkan untuk bisa mendevelop competitive advantage. Lalu yang terakhir adalah market realities. Nah, teman-teman juga harus sadar bahwa ketika kalian tadi aset kalian sudah punya, kemudian kalian juga punya visi, punya passion, atau punya misi lah dalam hidup mau mengabdi di mana, kalian juga harus paham bahwa kalian juga harus menentukan bahwa apa sih market, maksudnya kemampuan kita ini bakal dibayar nggak sih? Ada nggak sih yang mau membayar jasa kita, kayak gitu. Ini juga harus dipikirkan karena jangan sampai kita punya skill tertentu tapi ternyata nggak ada orang yang mau pakai jasa kita gitu. Kayak misalkan Firsty misalkan jago jago ngotekin kuku gitu, tapi kukunya kuku gajah gitu. Nah itu apakah ada yang mau bayar gitu? Belum tentu kan. Jadi ini perlu dipikirkan juga gitu, karena nggak usah ngomongin passion deh, tapi ada nggak sih orang-orang yang nanti bakal ini kita membayar jasa kita atau membayar kemampuan kita untuk sebuah pekerjaan tertentu, kayak gitu. Next, nah bagaimana cara kita improve competitive advantage kita gitu? Pertama, ya pasti mempelajari skill baru, itu wajib, kayak gitu. Kedua, pick place with less competition. Artinya kita pilih ke tempat-tempat lain yang kompetisinya tuh lebih sedikit lah. Contoh aja ya, kalau learn new skill, kalau digital marketing seperti ini. Misalkan kita sekarang ini di sosial media gitu. Nanti mungkin kita bisa expand tuh skill kita misalkan ke paid media, ke data analytics atau content marketing.
kayak gitu. Ini ada istilahnya T-shaped marketer, mungkin nanti bisa teman-teman pelajari juga, googling. Lalu kalau apa namanya pilih tempat yang less competition, contohnya kayak gini. Jadi ada sebuah pemain basketball kampus gitu kan asal Amerika. Kemudian eh, di liga mahasiswanya sendiri dia nggak bisa bersaing gitu. Jadi ada namanya itu NCAA lah, nggak salah. Nah dia nggak bisa bersaing di Amerika gitu. Lalu apa solusinya? Dia pindahlah ke Eropa. Sebuah apa ya? Di mana di Eropa itu secara kompetitif itu nggak sekuat ataupun setinggi di Liga Amerika kayak gitu. Ini hal yang kedua yang bisa kita lakukan gitu kan untuk meningkatkan competitive advantage kita. Next. Lalu setelah kita tahu nih bagaimana cara kita meningkatkan competitive advantage kita, bagaimana kita bisa beradaptasi gitu. Kita udah punya rencana nih. Nah, bagaimana cara kita bisa sekarang ini waktunya kita action gitu, take action dan eksperimen kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas gitu kan terkait plan to adapt, teman-teman sering dengar ya istilah ini 10 years career plan atau rencana karir dalam 5 tahun ke depan kayak gitu. Udah ada yang sering dengar nggak istilah-istilah kayak gini atau pertanyaan-pertanyaan ini? Belum, Mas. Belum ya? Ya bagus lah kalau belum. Karena kenapa aku bilang bagus? Karena kalau zaman dulu ya waktu aku masih fresh grad ini sering ditanya tuh di HR rencana karir 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kayak gimana sih? Itu waktu aku fresh grad sekitar 2014. Nah, ternyata menurut buku ini, menurut si Reid Hoffman ini ada 3 drawbacks lah atau negative side ketika kita setting 10 tahun karir plan secara 10 tahun kayak gitu. Yang pertama, ini diasumsikan di lingkungan ataupun dunia kerja yang sifatnya statis atau lurus-lurus aja gitu. Kayak tadi kan clear career path, sedangkan kalau di zaman sekarang career path-nya cenderung naik dan turun gitu. Bahkan bisa belok kiri, bisa muter, bisa ke bawah dan lain-lain kayak gitu. Ini kelemahan yang pertama. Kemudian yang kelemahan kedua adalah fixed and accurate self knowledge easily attained. Maksudnya apa? Jadi kemampuan kita untuk mengenali diri sendiri itu jauh lebih mudah gitu di zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang itu susah gitu, kayak aku sendiri juga kalau ditanya, Dim apa sih passionnya Dim? Apa ya, sampai sekarang tuh masih mencari gitu. Masih ada hal-hal lain yang aku perlu cari tahu gitu. Nah, kok itu kesan kedua. Nah, sekarang yang ketiga adalah passion doesn't mean it will get paid gitu. Ya tadi passion kita ataupun apa saja hal yang kita sukai itu belum tentu itu akan mendapatkan upah lah atau bayaran yang sesuai kayak gitu. Lalu di sini kan dibilang bahwa entrepreneurs itu juga dibilang dia harus persisten dalam mewujudkan visi yang mereka, tetapi juga mereka harus pivot gitu ketika bisnis ini berubah sesuai dengan keadaan pasar kayak gitu. Halo guys, maaf ya masih kepake nih roomnya. Nah kayak gitu. Nah ini plan to adapt-nya seperti ini. Jadi namanya ABC planning ya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri kan ada perahu tuh, ada yang A, ada yang B, dan juga ada yang Z. Nggak apa-apa juga sih. Kalau misalkan dilihat, kalau plan A itu apa sih maksudnya? Plan A itu apa yang kita lakukan saat ini gitu. Maksudnya gimana? Kayak misalkan Dimas sekarang lagi misalkan goalsnya itu yang pulaunya ini misalkan dapatkan uang yang banyak gitu. Plan A-nya sekarang menjadi digital marketing spesialis kayak gitu. Plan B itu adalah pivot kita atau rencana kedua gitu kalau misalkan plan A kita nggak bekerja dengan baik gitu. Misalkan nih Mas, ternyata untuk dapat duit yang banyak nggak cukup nih menjadi digital marketing spesialis, misalkan pindah ke data analytics atau ke web developer kayak gitu. Itu plan B. Plan Z, kalau setiap rencana kita itu kacau. Plan Z ini maksudnya kita harus nyiapin alternatif ya, atau plan misalkan kita udah semua ini serba kacau dan kita misalkan ada inilah duit kita benar-benar udah habis segala macem dan
ada misalkan keluarga ataupun orang tua yang mungkin bisa nalangin kita dulu gitu untuk kita bisa hidup dulu nih sementara gitu sampai kita bisa mencari lagi plan A kita kayak gitu. Plan Z ini kayak lifeboat, safe boatnya kita ya. Ini nih yang kadang suka kita lupakan. Bahkan sebagai seorang entrepreneur gitu, kalau plan Z ini suka dilupakan. Misalkan tiba-tiba bisnisnya hancur, nggak ada duit sama sekali, lalu bagaimana dia bisa survive? Kayak gitu. Lanjut, bagaimana cara kita bisa pivot? Kapan kita bisa pivot dari plan A ke plan B atau ke plan C kayak gitu. Nah, tapi sayangnya itu nggak ada timing yang tepat gitu atau yang clear kapan kita harus shifting our plan gitu. Karena itu bisa jadi kita bisa pivot karena ya current plan kita, rencana kita ini sekarang lagi nggak berjalan. Itu pertama. Terus kayaknya sisi sebelah sana itu jauh lebih menarik atau lebih hijau kayak gitu. Ini bisa juga sebagai momen untuk kita mengubah rencana kita. Atau yang ketiga, ini memaksa kita untuk meninggalkan rencana kita saat ini kayak gitu. Kayak misalkan tiba-tiba Dimas dipecat gitu, nauzubillah min zalik, ya udah mau nggak mau coba cari plan B atau malah langsung pindah ke plan Z gitu. Nauzubillah min zalik ya. Jangan ya guys. Kayak gitu. Lalu bagaimana, kapan kita kemana kita harus pivot plan kita gitu. Tadi ingat kan yang T-shape marketer tadi? Jadi T-shape marketer itu tadi yang penting tuh kita tuh bisa pindah ke yang masih relevan dengan skill kita saat ini. Kayak misalkan Ivan sekarang ini di sosial media, mungkin kalau mau pindah ke paid media ataupun data analytics, selama itu masih relevan, nggak masalah kayak gitu. Lalu bagaimana cara kita pivot gitu kan, ya dari start dari kecil-kecilan dulu gitu. Kayak misalkan kita coba belajar secara ini dulu ya, otodidak dulu, kira-kira misalkan mau belajar data analytics kayak gimana, cari source yang gratisan supaya nanti setelah itu bayar kalau misalkan memang kita tertarik untuk mempelajari lebih lanjut gitu kan. Terus baru deh kita pivot menjadi seorang web developer atau data analytics. Waduh, Dam, ini masih sesi gua deh. Gak apa-apa, lanjut aja Pak. Adam, enggak, lagi ada sesi ini, sesi sharing session. Nggak apa-apa lah ya. Tadi jam 4 lewat juga, mulai telat. Ya udah, kita lanjut dulu deh. Oke. Lalu yang terakhir adalah build available network. Oh iya, sebelumnya ini berhubung 433, apa mau di pause dulu? Nanti setelah closing call kita lanjut lagi. Gitu aja kali biar enak. biar puas gitu daripada buru-buru. Ya udahlah, kita pause dulu deh. Oke, kita lanjut lagi ya guys sampai bagian keempat kalau nggak salah. Ya, bagian 4 atau bagian kelima lupa. Jadi bagaimana cara kita membangun network ya, maintain lebih tepatnya. Jadi sebelum kita ngomongin bagaimana cara kita ngomonginnya, jadi pertama alasannya dulu nih, kenapa sih kita harus membangun network gitu sebagai profesional gitu. Yang pertama, kita pasti dong butuh bantuan dan juga dukungan nih dari orang lain untuk meningkatkan karir kita gitu. Contohnya kayak misalkan kalau aku pasti masih butuh orang-orangnya, misalkan kayak Mas Adam gitu. Dalam hati, Adam, kira-kira apa nih yang bisa diimprove ya untuk kerjaan saat ini kayak gitu. Apa nih yang bisa dipelajari kayak gitu. Nah, hal simple kayak gitu aja kan berarti menandakan bahwa kita itu sebagai profesional harus membutuhkanlah bantuan orang lain gitu untuk bagaimana cara kita bisa improve lagi nih kapasitas kita sebagai seorang profesional seperti itu. Kemudian yang kedua, level apapun kita berada, kita pasti bakal interaksi dengan orang lain gitu. Nggak mungkin nggak ada kerjaannya nggak interaksi sama orang lain gitu. Ibaratnya kita kerja sama binatang pun juga pasti bakal berhubungan juga gitu dengan
sesama pekerja gitu kan, sesama entah itu dokter hewan atau ya sejenisnya gitu. Pasti kita bakal terus berinteraksi dengan orang. Jadi nggak ada alasan lain gitu untuk kita nggak menjalin network atau menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Lalu yang ketiga, orang-orang ini adalah network kita juga adalah sebuah sumber atau ya sumber-sumber dari segala macam informasi ataupun juga kesempatan kerja gitu. Kalian pasti mungkin kemungkinan besar kalian nanti di masa depan teman-teman kalian yang saat ini kalian kenal gitu akan menawarkan kalian pekerjaan gitu. In case ya, karena apa namanya biasanya tuh kalau ini ya talent gitu misalkan ada orang nih lagi nyari apa ada lowongan nih pasti dia kemungkinan besar dia bakal ngarahin itu ke temannya dulu gitu. Apa Firsty, ini ada lowongan ini kira-kira tertarik nggak untuk coba ini coba ikut tesnya atau coba join gitu. Kalau misalkan mau ya udah silakan aja kirimin resume atau CV-nya kayak gitu. Hal sederhana itulah yang menjadi alasan kita kenapa kita harus membuat atau menjalin networking dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini yang nggak kalah penting. Jadi orang-orang sekitar kita itu bakal membentuk kita ini akan jadi seperti apa sih di masa depan gitu. Ini percaya nggak percaya gitu. Kalau teman-teman kalian masih circle-nya kalian masih orangnya marketing semua backgroundnya ya kemungkinan besar kalian bakal berkarir di bidang situ gitu. Tapi kalau teman-teman kalian misalkan pada pengusaha semua, eh, besar kemungkinan kalian juga bakal jadi seorang pengusaha kayak gitu. Ini empat alasan kenapa kita harus menjalin networking. Kemudian sebelum kita menjalin sebuah networking atau relationship, kita harus kenali dulu nih bahwa ada dua tipe hubungan secara profesional lah yang bisa kita identifikasikan. Pertama itu adalah allies atau orang terdekat ya, bisa dibilang kayak gitu. Lalu yang kedua ya pasti yang orang-orang yang weaker ties atau yang secara circle itu nggak begitu dekat lah dengan kita kayak gitu. Karakteristiknya seperti apa sih kalau allies itu atau rekan circle terdekat kita? Yang pertama pasti dia sedikit secara jumlah gitu. Pasti mungkin mungkin sekitar 5 atau 10 orang itu juga pasti terlalu banyak gitu. Aku sendiri paling yang bisa menghitung ya orang-orang yang aku bisa identifikasi sebagai allies gitu. Mungkin cuma sekitar 5, nggak 5 sampai 10 gitu, nggak banyak. Dan ini wajar nggak apa-apa gitu. Terus karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa kita minta pendapat ya, iya minta pendapat ataupun saran secara reguler gitu. Jadi kayak misalkan ketika teman-teman ada kesulitan dan di karir atau mau coba minta saran gitu, orang-orang inilah yang akan kalian tanyakan gitu. Dan ini nggak semuanya bisa kalian tanyakan, pasti kalian cuma percaya ke sekian orang lah, mungkin bisa dihitung jari gitu. Lalu yang ketiga, kali kita ini terhadap allies ini atau circle terdekat kita pasti sering memberikan informasi dan juga sering memberikan informasi dan juga beberapa kali kita menjalin kolaborasi gitu di beberapa kesempatan atau kerjasama lah, entah itu ngerjain project bareng atau bikin bisnis bareng dan sejenisnya. Lalu yang terakhir kita sering mereference mereka gitu, kayak misalnya merekomendasikan kita ke teman kita yang lain gitu terkait misalkan ini ada pekerjaan, misalkan Dim ini ada lowongan sosial media spesialis Dim, kira-kira ada yang bisa diajak nggak? Oh iya nih ada nih, misalkan Firsty adalah circle terdekat aku gitu, aku merekomendasikan Firsty atau Salsa gitu, aku nih ada nih teman nih namanya Salsa gitu, coba nih bisa nanti dikasih kontaknya ya untuk bisa approach ke dia gitu, siapa tahu dia mau kayak gitu. Nah inilah tipe dari karakteristik dari allies itu atau circle terdekat kita. Nah sedangkan untuk weaker ties-nya ini apa sih karakteristik pertama? Yang pasti dia secara jumlah jauh lebih tinggi lebih banyak dibandingkan allies tadi ya yang pertama. Terus yang kedua, biasa itu kita temukan dalam conference gitu atau workshop, kemudian juga teman lama gitu. Kalau yang nggak deket-deket banget gitu kan, itu bisa juga jadi weaker ties kita ataupun rekan kerja, sesama rekan kerja di divisi lain gitu. Kayak tadi misalkan Mas Imam atau Mas Aji gitu, dari mungkin secara ya itu weaker ties kita gitu, karena kita nggak terlalu dekat sama dia dan juga
jarang gitu untuk berkonsultasi dengan dia terkait masalah ataupun pekerjaan gitu. Lalu yang ketiga, kita juga spend a long amount of time, jadi kita nggak menghabiskan waktu terlalu banyak terhadap wicker ties ini. Lalu yang keempat, nah ini karakteristik wicker ties ini tetap penting ya, karena bagaimanapun mereka juga kita butuhkan gitu, selama as long mereka menawarkan sebuah informasi ataupun kesempatan gitu. Ya kalau misalkan nggak ini banget, nggak ada kesempatan atau nggak ada informasi baru atau bernilai dari mereka, ya kita nggak usah pikirkan gitu. Next. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih caranya kita bisa mempertahankan bahkan memperkuat networking yang kita punya saat ini? Yang pertama itu adalah give and take. Terus maksudnya apa sih? Jadi ya kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah gitu. Sesimpel kalau misalkan teman-teman kita itu ada yang ngeposting di sosial medianya mereka, kita ikutan aja misalkan membantu dia ataupun memberikan jawaban, atau ya minimal mereference lah kira-kira ke orang-orang yang dirasa tuh bisa menjawab masalah tersebut. Kayak misalkan Firsty atau Ivan share di LinkedIn-nya gitu, halo guys, apakah ada lowongan pekerjaan gitu, ya kita nge-share nih Van, bisa coba nih approach ke sini atau lamar ke sini kayak gitu. Itu sederhana, itu yang pertama tuh yang bisa kita lakukan. Yang kedua, nah identify. Jadi kita mengidentifikasi bantuan yang benar-benar relevan gitu dengan permasalahan dia gitu. Contohnya misalkan kayak tadi pekerjaan ya, misalkan Ivan datang ke Mas Dimas gitu, Mas Dimas ada pekerjaan nggak gitu. Nah, kita nggak sekedar kasih dia pekerjaan, misalnya lowongan pekerjaan, tapi kita juga menanyakan kepada Ivan gitu, Van, kalau dari experience Ivan kayak gimana sih, terus juga karakteristiknya seperti apa. Terus juga apa yang Ivan mau gitu rencananya dalam waktu ke depan, apa yang mau dipelajari. Jadi kita tuh membantu tuh bukan sekedar ngasih apa yang dia mau, tapi ngasih apa yang dibutuhkan gitu. Kita ngasih tahu konteksnya kalau dalam pekerjaan ini, ya kita kasih tahu kira-kira pekerjaan seperti spesifik apa yang kira-kira bisa cocok gitu dengan karakteristik Ivan saat ini kayak gitu. Jadi membantunya tuh stepnya tuh jauh lebih panjang lah, nggak cuma sekedar ngasih apa yang dia mau kayak gitu. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menawarkan hadiah gitu yang sifatnya intangible. Intangible itu artinya tidak berbentuk benda gitu ya, tapi lebih sifatnya tuh informasi ataupun ya tadi berita, news segala macam, itu yang sifatnya intangible. Lalu yang terakhir, nah ini dia, bersyukurlah kita tinggal di Indonesia ya, karena di Indonesia sendiri karakteristik gotong royong tuh masih ada gitu di kita gitu, sehingga ketika kita misalkan kita minta tolong kita share gitu, ada yang punya rekomendasi gak guys orang yang mungkin bisa diajak ngobrol untuk diskusi masalah ini gitu. Nah kebanyakan sampai sekarang sih aku juga masih menemukan lah, maksudnya orang-orang tuh masih suka membantu gitu dengan cara kita membuka diri untuk dibantu, maka itu juga salah satu cara gitu orang-orang supaya bisa approach kita kembali gitu. Jadi saling menguntungkan lah, dalam arti tolong bantu saya, terus mereka juga bisa ngasih informasi ataupun expertise mereka supaya masalah kita ini bisa cepat tersolve gitu atau terselesaikan kayak gitu. Lalu, nah yang terakhir nih, bagaimana kita bisa membuat atau menciptakan opportunity gitu. Nah ini aku ada satu video yang mungkin menarik ya buat kita tonton gitu. Ntar aku pause dulu, takutnya copyright karena aku mau upload di YouTube. Jadi dia bilang pada waktu kisahnya si Mas Panji ini, dia tuh ditawarkan kesempatan untuk menjadi host di sebuah acara TV gitulah. Dan ternyata yang memilih dia untuk menjadi host acara tersebut adalah seorang pendengar setianya dia. Pendengar setia dia ketika si Panji ini masih menjadi penyiar radio di Hard Rock FM Bandung kalau nggak salah. Nah, si Panji ini juga berpesan kenapa 5 menit sih. Kenapa 5 menit ini jadi penting gitu? Karena dia menganggap bahwa bayangkan kalau misalkan si penggemar setianya ini mendengar
5 menit yang lagi nggak si Panji ini lagi nggak fokus lah atau lagi nggak memberikan yang terbaik lah buat pekerjaannya dia gitu. Bayangkan kalau misalkan dia nggak 5 menit aja nggak memberikan hasil terbaik buat pekerjaan dia, lalu si penggemar setia itu akhirnya kayak merasa down dan nggak memilih Panji untuk menjadi host acara TV itu, maka kehidupan si Panji bakal jauh lebih berbeda dibandingkan yang sekarang dia ada gitu. Nanti mungkin bisa teman-teman lihat sendiri ya, tonton videonya. Aku merekomendasikan ini tonton karena bagus banget pesannya. Kayak gitu. Ya sedikit kecewa sih karena karena nggak bisa denger, karena kalau denger kan enak tuh kita nonton bareng. Lanjut ya. Terus apa namanya? Bagaimana kita bisa mengenerate opportunities gitu. Yang pertama pasti kita harus bergerak dong kalau untuk mencari kesempatan itu. Maksudnya gimana sih? Teruslah bekerja, terus kalau teman-teman mau belajar bisa dibilang ini kan selective randomness. Kalau aku sih nggak begitu sepakat ya. Maksudnya nggak harus random kok, tapi juga masih yang linear ataupun related dengan pekerjaan kita saat ini gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pelajari hal baru ya, kayak yang tadi aku share itu, yang di T-shape marketer itu. Kemudian, nah ini bisa gabung ke komunitas pastinya. Jadi dengan gabung komunitas teman-teman bisa dapat perspektif baru dan juga circle baru mungkin untuk teman-teman mencari kesempatan gitu. Kalau dulu tuh kalau nggak salah mungkin aku cerita sedikit gitu. Waktu itu dulu bukan sih waktu itu sih. Dulu tuh sekitar 2018 aku gabung ke komunitas TDA. Kalau teman-teman tahu ya, komunitas tangan di atas. Itu alhamdulillahnya dapat ini. Aku dapat kesempatan baru lah untuk jadi dosen gitu dari dari anggota si komunitas TDA tersebut gitu. Jadi itu sebagai bukti gitu. Oh ya benar. Kadang tuh pekerjaan itu nggak dapat maksudnya bakal lebih worth it ketika dapetnya tuh dari teman gitu atau dari relasi kita dibandingkan kita cari sendiri gitu di portal-portal pekerjaan kayak gitu. Nih kebaca kan? Kalian bisa nonton lihat kan? Oh, udah Parno nih. Oke, lanjut. Lalu, nah ini sebenarnya ketika masih muda, cobalah untuk hustle ya istilahnya, untuk bekerja dengan ambil effort lebih gitu ketika kalian sudah bekerja gitu. Karena ya aku ngasih tau aja emang kalau udah berkeluarga biasanya agak susah tuh untuk bisa hustle ini. Bakal lebih banyak lah ininya pertimbangan dan lain-lain kayak gitu. Nah, mumpung masih pada muda-muda nih, bisa inilah lebih meningkat berkorban lebih lagi gitu kayak gitu sih, dan juga maintain quality pekerjaan tersebut. Dan mungkin sebagai penutup ini aku mau share, jadi ini namanya PayPal Mafia ya, dan ini bisa merangkum ya seluruh materi yang hari ini aku share gitu. Jadi PayPal Mafia ini bisa dibilang adalah orang-orang lulusan PayPal gitu. Bisa dilihat di sini tiga diantaranya co-founder YouTube, kemudian ada Elon Musk, ada Reid Hoffman sendiri, dan lain-lain. Dan juga dan mereka itu semacam bikin circle sendiri lah. Jadi kayak ibaratnya eksklusif. Misalnya kan mereka ini bikin grup WhatsApp sendiri gitu, yang namanya PayPal Mafia, dan mereka disitulah yang bakal sering sharing bareng. Terus juga ada kesempatan-kesempatan baru apa nih yang bisa dikejar nih, ada bisnis apa yang bisa diinvest atau bisnis apa yang bisa dikembangkan kayak gitu. Mereka berbagi informasi di sini, dan ini cuma orang ini doang yang bisa akses gitu. Dan harapannya dengan cara kita bisa bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai profesional, kemudian juga kita mengembangkan networking kita, dan akhirnya inilah end goal kita gitu. Kita bisa bikin semacam circle khusus gitu di mana kita bisa saling berkontribusi bareng, sharing informasi bareng, dan juga bahkan bikin impact bareng-bareng gitu. Kayak si PayPal Mafia seperti ini. Kayak gitu teman-teman kurang lebihnya. Mohon maaf lahir batin ya guys, tadi ada beberapa hal yang nggak maksimal. Gitu. Itu aja sih paling kalau dari aku, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kira-kira ada yang mau nanggepin? Itu tadi maksudnya PayPal tuh maksudnya dia dulu ini Mas kerja di PayPal gitu. Iya, jadi kayak pendirinya PayPal gitu loh. Ibaratnya Oh, pendirinya. orang-orang awal inilah PayPal kayak gitu. Oh.
Jadi kayak apa, berapa orang, 10 orang pertama gitu, atau misalkan 15 karyawan pertama PayPal gitu. Hmm, iya, keren juga. Kayak gitu. Nah ini ibaratnya yang aku bilang nih mungkin end goal kita gitu untuk apa? Siapa tahu kita bisa nanti jadi price book mafia gitu. Ivan tiba-tiba udah bikin startup baru, aku juga bikin startup baru, dan kita sama-sama kayak sering saling berbagi dalam forum elit inilah kayak gitu. Gimana? Ada yang mau tanggapin dari yang lain, dari University atau Salsa atau Ivan, ada lagi? Ya kalau menurut aku sih menarik banget, kayak banyak yang bikin semangat untuk kayak oh ya harus belajar lebih dan harus cari opportunity lebih, tapi at the same time juga bikin kayak rada menakutkan gitu melihat oh iya ya akan semakin susah ke depannya gitu, emang Iya. harus semakin kerja keras terus dan ya gitu sih, tapi kayak ya bagus untuk dipikirkan untuk harus siap-siap dari sekarang mungkin terus lebih baik ke depannya. Nggak usah khawatir, Sal, bukan cuma kamu takut, aku juga masih takut gitu, karena tadi apa sih, apa sebuah perusahaan itu meng-hire kita tuh kenapa gitu, apa sih yang buat kita Iya spesial, itu juga masih benar, menjadi pertanyaan gitu. Jadi tenang aja, benar. kita semua masih Ngebanding dulu sama-sama merasakan itu. iya, Bahkan mungkin kalian nanti bisa jadi lebih, kita ganti posisi gitu, tukar posisi, yang Salsa misalnya lebih jadi senior, aku yang jadi junior gitu, nggak apa nggak menutup kemungkinan seperti itu. Ya memang nggak ada apa, apa ya, saking randomnya dunia sekarang tuh kayak gitu. Gitu. Yang tadi sih apa yang bagian-bagian awal ya, itu memang menakutkan sih. iya Mas. Ada 180.000 orang loh kalau misalnya kita mau jadi digital marketing spesialis ya di Iya Indonesia. Belum makanya. belum tadi kalau misalnya kita ngomongin global ya. Kalau nggak salah tadi aku nemu sekitar sejuta lah, jutaan. Bayangin kalau misalnya tiba-tiba kita diambil alih sama apa, kerjaan kita di-cut, terus kerjaan kita diambil alih sama orang India gitu, atau orang. Aduh. Kayak gitu. Bayangin. Ya memang Mm-mm. seperti itu gitu. Iya makanya. Dari Versi ada yang mau ditanggapi? Kalau dari aku sih, ini ya, berkaitan sama tadi omongannya Salsa, emang bikin pusing sih, aku juga setuju. Jadi intinya tuh cuma satu, hustling, itu aja sih kalau Iya, dari aku ya, yang aku tangkep. iya. Sama Itu ya, sih, Kak. perbanyak belajar, dan juga itu tadi networking sih. Ya, betul. Networking sih penting sih, Kak, bener. Ordal-ordal lah istilahnya. Iya, Orang bener. dalam. Itu sih. Koneksi kalau misalnya kita kerja, koneksi kita banyak, pasti kita gampang kerja, gitu. Iya. Ha-ha. Dan aku sering banget sih dengar omongan orang-orang, penting banget kita perluas koneksi karena kalau misalnya kita udah perbanyak koneksi, untuk kemana aja tuh gampang gitu. Gitulah. Dari aku sih gitu ya, Memang Kak. pahit ya, cuman ya mau gimana, yang namanya juga hidup. Iya betul. Iya. Ivan, ada lagi Ivan? Paling apa ya? Oh, paling ini sih Mas, ya ya untuk topiknya bersyukur juga sih bisa jadi banyak dapat insight juga ya di sesi yang sore ini. Ya bener juga sih tadi yang masalah terkait ini ya, networking itu juga penting banget gitu ya. Mungkin jadinya kalau misalnya kita udah banyak berkarir di beberapa tempat itu jadinya bisa jadi apalagi kalau misalnya mungkin emang baik performanya mungkin bisa jadi salah satu yang direkomendasikan gitu ya mungkin ya Mas ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya dari apa namanya aktivitas kita gitu dinilai baik gitu. Nah, terus juga apa namanya paling kalau misalnya ini pengen nanya juga sih ke Mas Dim ya, kayak misalnya dulu Mas Dim mungkin udah beberapa kali juga ada di beberapa tempat gitu ya Mas ya, Iya. setelah sebelum di Pricebook gitu ya Mas ya. Mm-mm. Nah itu kalau dulu pertama kali gitu Mas Dim caranya gimana tuh Mas biar kemudian sekarang di Pricebook udah bisa jadi yang spesialis nanganin soal
konten-konten dan juga tentang strategi marketingnya gitu kan, Masnya di Facebook udah di-hiring sebagai spesialis gitu. Iya. Itu gimana tuh Mas prosesnya tuh Mas? Kalau Awal dulu sih mulanya. fresh grad ya, waktu itu kan aku kerja di Philips sebagai marketing. Nah itu cuma bertahan 6 bulan karena nggak diperpanjang kontraknya. Dipecat lah secara sepihak lebih tepatnya. Sedih banget itu, stres. Aku juga pernah dipecat, tenang. Kerjaan pertama dipecat. Dan ini nih, mungkin buat Ivan juga, jangan terjebak dengan politik. Maksudnya akrab boleh sama teman rekan kantor ya, tapi jangan segala omongannya tuh dimakan gitu. Kayak dulu tuh aku terlalu termakan omongan di mana ya pokoknya tempat teman orang-orang yang biasa aku nongkrong gitu bareng itu bilang katanya supervisor aku tuh nggak bagus lah, nggak inilah, maksudnya secara ya pokoknya buruk lah gitu. Dan aku termakan oleh itu, jadi akhirnya menyebabkan aku kayak agak renggang gitu loh relasinya. Padahal kan ya namanya juga supervisor gitu, nggak mungkin dong kita sengaja renggangin, bahaya gitu kan. Gitu. Itu biar bagaimana, bukan maksud menjilat ya, tetapi juga ya penting lah buat teman-teman juga ya dekat gitu dengan supervisornya gitu ya, karena mau nggak mau dia yang menilai kita gitu. Ibaratnya kan. Dan ini juga pintar-pintar juga teman-teman milih atasan gitu sih, karena emang kan bisa didengar istilah kayak kita tuh juga sama supervisor kita sama atasan kita belajar banyak gitu kan. Dan bahkan ada yang resign gara-gara atasannya inilah bapuk lah segala macem kayak gitu. Jadi itu penting buat bagaimana cara kita belajar untuk mengenali atasan kita dengan baik gitu. Lalu setelah itu aku kerja di agensi digital marketing, agensi digital sebagai sales ya. Terus pekerjaan yang ketiga ini Van, yang dibilang dapat dari network. Karena kebetulan aku kenal si co-founder ini nih, ya co-founder digital agency yang perusahaan ketiga ya. Dia tuh suka ngadain seminar kan, workshop gitu. Ya disitulah aku kenalan sama dia gitu, co-foundernya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya segala ini, beli bukunya waktu itu. Terus akhirnya ditawarin di LinkedIn, mau nggak kerja di agency dia jadi digital strategis. Wow, mau langsung gitu. Itu akibat networking tuh, dapat akses orang dalam kan, ya udah deh. Langsung ke co-foundernya gitu ya bahkan ya Mas itu. Iya. Gitu Van. Terus ya baru setelah itu pindah lagi, ini juga ada dapat akses dari orang dalam juga. Kayaknya aku kan total kerja itu ada berapa ya, 1, 2, 3 kan, Philips, Abnormal, Micro Ads, terus Afra. Oh ini 2 dari 4 ini tuh aku dapetnya dari akses orang dalam. Sisanya aku apply. Kayak gitu. Gitu Van. Iya Mas. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh ini ya Mas ya, kalau misalnya bertahan di satu tempat gitu yang Mas di muda berkarir gitu, lama banget atau enggak sih Mas? Mas biasanya Mas bisa bertahannya Mas? Maksudnya Tergantung sih. sampai bertahun-tahun gitu, kayak Mas Adam misalnya kan di Facebook udah lama banget gitu ya kan, Iya. bertahan lama banget gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Padahal masih muda juga kan misalnya usianya. Tergantung sih, tergantung orang itu ya. Maksudnya kayak gimana. Kalau aku dulu resign itu kebanyakan gara-gara ini sih, karena udah nggak ada kesempatan buat belajar baru gitu. Maksudnya kerjaannya stagnan di situ-situ aja gitu. Dan aku bilang ke atasan aku kayak, ya ini karena kerjaannya stagnan, ya udah kenapa harus bertahan gitu. Apalagi digital marketing kan luas banget tadi bidangnya kan. Kayak tadi kita lihat yang T-shape marketer itu. Gitu Van. Oke. Ya paling itu aja sih Mas yang mau nanya. Oke deh. Thank you Van buat pertanyaannya. Yang lain? Firsty atau Salsa, ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup Kak, tadi pertanyaannya juga udah ditanyain sama Ivan. Oke. Jadi udah terjawab. Iya, sama.
udah Sama ya. mendengar jawaban dari pertanyaan Ivan. Oke deh. Ya udah kalau gitu kita akhiri saja berarti sesi sharingnya sore ini. Terima kasih ya semuanya dan juga